Kalian tau gak sih guys, sebenarnya confession yang gue mau baca buat hari ini itu udah gue tahan-tahan dari kayak bulan Mei kemarin. Gue tahu kayak konten di TikTok sama YouTube gue tuh pasti kayak confession yang aneh-aneh gitu. Tapi hari ini tuh confessionnya tuh apa ya, bikin gue geli sampai leher, sampai berpicek. Gue tuh udah kebal banget baca yang jorok-jorok, tapi gue lemah sama serangga. Ya anyway, sesuai judulnya kan bisa duga lah. Ini orang makan serangga for fun. Halo semuanya, welcome back to Spare Me Your Secret with No. Seperti yang kalian tahu, di sini kalian bebas bercerita mengenai pengalaman ataupun rahasia kalian paling memalukan, paling menjijikan, paling serem atau apapun itu secara anonim. Bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Hai Nul dan semuanya, gue punya confession yang bakal bikin kalian agak geli mungkin. Jadi selama beberapa tahun terakhir, gue punya kecanduan yang kurang biasa, yaitu makan serangga. Buat background sedikit, gue cowok dan gue umur 29 tahun. Gue kerja di salah satu perusahaan besar di Tangerang. Anyway, semuanya bermula saat gue lagi backpacking di Thailand. Suatu malam, gue explore dunia malam lokal dan nemu penjual yang jualan serangga goreng. Di sana mereka jual jangkrik, belalang, kodok, ulat sutra, bahkan kalajengking kalau lu pinter-pinter nyarinya. Gua nggak mau pinter-pinter nyarinya, nggak usah deh. Gua goblok aja. Gua bodoh. Awalnya gue jijik banget, tapi pas lihat ada beberapa orang yang makan dengan lahap, rasa penasaran gue muncul, dan akhirnya gue coba buat makan jangkrik. Ya Nul, dan ternyata rasanya gak seburuk yang gue kira. Enak malah. Rasanya renyah, asin, dan ada sedikit bumbu kacang gitu Nul. Itu bukan kacang by the way, itu lu krenyes testis jangkrik. Dan waktu balik ke rumah, gue gak bisa ngilangin rasa dan juga tekstur serangga dari pikiran gue Nul. Gue inget banget loh Nul, itu gue seminggu di Thailand sama teman-teman gue. Tapi entah kenapa gue malah baru kepikirannya pas gue udah balik ke Jakarta. Padahal gue makan jangkriknya itu kayak pas hari keempat atau hari kelima. Bahkan ya Nul, gue mulai ngidam, hampir obsesif. Awalnya gue coba buat ngelawan rasa tersebut, tapi keinginan itu semakin lama semakin kuat. Dan pada suatu hari, kurang lebih ya 2 atau 3 tahun yang lalu, gue nemu toko online luar negeri yang jual serangga buat dimakan. Dan habis itu, gue langsung pesen. Beberapa minggu setelah gue order, dan akhirnya datang. Betapa bahagia diri gue pas paketnya dateng Nul. Gue langsung buka dan gue langsung makan isinya. Dan setelah gue makan, rasanya kayak ada tombol yang ditekan dalam diri gue. Sejak saat itu, gue mulai masukin serangga ke dalam makanan sehari-hari gue Nul. Jangkrik jadi camilan favorit gue. Dan gue taburin ulat Hongkong di atas salad gue. Ini loh maksud gue gak kuat sama serangga tuh kayak yang gelinyet-gelinyet gitu. Lu pada tahu gak sih ulat Hongkong tuh kayak gimana? Ini loh. Gue bahkan mulai eksperimen dengan resep-resep aneh. Bikin pancake dari tepung jangkrik dan taco dari belalang. Emangnya tepung jangkrik tuh ada ya? Anjing, beneran ada dong. Lucunya, gue yang awalnya gak suka masak, jadi suka sejak gue balik dari Thailand. WKWK. Dulu ya Nul, gue masak telur dadar aja ogah-ogahan. Tapi sekarang demi makanan eksotis gue rela beli peralatan dan juga bahan-bahan yang mahal. Bahkan gue bisa dengan bangga ngomong kalau gue udah invest lebih dari 30 juta ke dunia dapur gue. Orang keluarin 30 juta buat makan serangga anjing, lagi dikit dapat Vespa tuh. Awalnya gue simpen kebiasaan ini sendiri karena malu apa kata orang. Tapi kecanduan ini semakin parah. Gue mulai pesen serangga dalam jumlah besar dan nyimpen stok di rumah buat jaga-jaga. Kalau misal tiba-tiba keinginan itu ya datang secara tiba-tiba. Teman-teman deket, pacar, dan keluarga gue mulai agak ngeh sama kebiasaan makanan gue yang aneh. Soalnya mereka sering lihat gue ngemil sesuatu yang kelihatannya kayak trail mix. Tapi pas dilihat lebih deket, sebenarnya ya itu campuran kacang dan juga jangkrik goreng. Tiap kali temen dan keluarga gue nanya, gue selalu bohong ke mereka. Gue selalu pura-pura ngelak dan bilang
kalau itu cuma sumber protein sehat dan ramah lingkungan dari luar negeri gitu. Yang paling aneh ya Nul, gue mulai lebih suka serangga daripada makanan biasa. 1 tahun sejak gue mulai, gue jadi sering lebih melewatkan makanan utama cuman buat punya alasan biar bisa makan serangga lebih banyak. Lu apaan sih anjing? Lu ayam? Lu cicak? Di sini gue udah mulai sadar kalau ini udah mulai nyentuh area dimana gue kayaknya udah kecanduan. Kayaknya! Rasa kriuk-kriuk dari jangkrik atau rasa sedikit lembek dari ulat Hongkong di gigi gue membawa rasa nyaman dan juga kepuasan. Iya, gue nggak butuh rasa penghakiman dari lu atau viewers lu. Gue tahu ini emang menjijikan dan mengganggu. Tapi ya, ini udah mulai mengambil alih hidup gue, Nul. Sampai-sampai gue nolak undangan makan malam dan ngindarin pertemuan sosial cuman karena takut nggak bisa makan serangga. Gue bahkan bohong ke pacar gue, dalam kurung calon istri gue, tentang kebiasaan ngemil malam gue ini. Gue ngakunya kalau gue cuma makan camilan sehat gitu, padahal sebenarnya ya gue lagi ngemil kumbang kering. Lah, dalam kurung calon istri. Aduh, gue bakal berdoa buat calon istri lu nanti malam. Bahkan mulai tahun 2024 ini, gue udah mulai nyari serangga yang lebih eksotis, Nul. Gue habisin uang jutaan cuman buat beli serangga langka dari pasar gelap. Dan setiap kali dapat spesies baru, rasanya luar biasa seneng, Nul. Kayak menang lotre, jir, WKK. Gak usah ketawa. Ada satu momen dimana akhirnya gue mencoba buat makan tarantula goreng. Rasanya seperti kepiting dengan tekstur yang cukup unik. Gue juga udah coba kalajengking, belalang raksasa, kecoa Madagaskar. Dan setiap eksperimen membawa sensasi tersendiri. Gue juga udah bikin dapur kecil di belakang rumah yang gak pernah orang lain lihat. Tempat gue masak dan makan serangga-serangga ini. Gue juga undang orang-orang buat makan malam tanpa mereka tahu apa yang mereka makan. Gue buat hidangan istimewa penuh rasa dan tekstur yang berbeda, Nul. Dan mereka selalu memuji masakan gue. Tapi mereka gak pernah tahu apa rahasia di baliknya. Setelah mereka pulang, gue ketawa-ketawa sendiri, Nul. Merasa puas dengan prank gue. Prank! Prank kata lu! Prank lu tuh udah kayak... Terus ada satu temen gue dari SMA. Bisa dibilang dia sahabat gue. Namanya William. Dan kita kerja di company yang sama. Gue sering banget invite dia dinner berdua. Tapi dia gak pernah tahu gue masakin apa, WKWK. Kayaknya ada deh 30 kali gue sajiin dia serangga, tapi dia gak pernah tahu. Hahaha, love you William my bro. William, kalau misalnya lu nonton video ini, gue nitip tampar dan juga pukul muka nih orang. Kayak sejak 2022, sampai sekarang pun kadang masih gue undang si William. Dan lucunya, he loves it. Dia beneran suka, tapi gak pernah tahu. William, lu gue doain juga malam ini. William juga pernah ngedescribe makanan gua. Itu auranya misterius, tapi nagih. Kata gue yang misterius itu kondisi pencernaan lu saat ini, Will. God bless you. Tapi akhir-akhir ini gue mulai khawatir, Nul. Apa yang bakal terjadi kalau misalnya gue ketahuan? Bagaimana kalau ada yang sakit karena serangga yang gue masak? Gue tahu sih, Nul, resikonya besar. Tapi ya udahlah. Selama William masih hidup, harusnya aman-aman aja. William, selamatin diri lu sekarang! Selamatin diri lu! Dalam hati kecil gue ada rasa bersalah. Itu betul. Tapi setiap kali gue lihat serangga baru, gue gak bisa nahan diri, Nul. Gue harus coba. Gue harus tahu sama rasanya. Ini udah jadi bagian dari hidup gue sih, Nul. Dan gue gak tahu gimana caranya untuk berhenti. Mungkin suatu hari nanti, kecanduan ini bakal hancurin hidup gue. Tapi, buat sekarang, gua akan menikmati setiap gigitannya. Oke deh, segitu aja dari gua, Nul. Hehehehe. Next, gua bakal coba makan serangga yang udah mau punah. Tapi gua nggak mau kasih tahu lu. Hehehehe. Singkat dan juga padat. Pergi ke psikolog sekarang. Oke, sekian cerita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan bell notif, dan juga share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya minggu depan. Bye 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 bye.